Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pengantar pragmatik, prinsip-prinsip penggunaan bahasa, tindak tutur, dan kesantunan bahasa. Kelompok 5 sendiri beranggotakan yang pertama Devina Indah Cahyani, yang kedua Dinda Amorita, ketiga Fauzia Najwa, keempat Nurman Namiruzaki, dan terakhir saya sendiri sebagai moderator, Tamara Hadijah. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Devina. Baik, yang pertama yaitu prinsip-prinsip penggunaan bahasa. A. Prinsip kerjasama dalam pragmatik. GRIS 1975 mengemukakan bahwa di dalam rangka melaksanakan prinsip kerjasama, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan, yakni yang pertama maksim kuantitas, 2 maksim kualitas, 3 maksim relevansi, dan 4 maksim pelaksanaan. Penjelasan keempat maksim tersebut sebagai berikut. Yang pertama, maksim kuantitas. Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Yang kedua, maksim kualitas. Maksim percakapan ini mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Yang ketiga, maksim relevansi. Maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Yang keempat, maksim pelaksanaan. Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak berlebih-lebihan, runtut, dan secara tertib teratur. B. Prinsip kesantunan atau politeness. Kesantunan atau kesopanan adalah perlakuan suatu konsep yang tegas yang berhubungan dengan tingkah laku sosial yang sopan, yang terdapat di budaya atau suatu masyarakat. Khususnya dalam bahasa, sopan santun atau tata krama berbahasa adalah menghargai dan menghormati pesapa. Kesopan santunan dalam gaya berbahasa dimanifestasikan melalui kejelasan dan kesingkatan pemakaian kata. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Dinda Amorita. Prinsip ironi. Prinsip ironi dapat dipahami sebagai sosok ragam atau laras bahasa atau juga sebagai sosok gaya bahasa yang menyatakan maksud yang serba berlawanan dengan kelakar. Dengan berironi, orang dapat bersikap dan berperilaku tidak santun, namun dengan gaya yang seolah-olah sungguh sangat santun pada pihak lainnya. Implikatur dan daya pragmatik. Implikatur adalah makna tambahan atau simpulan yang diperoleh dari suatu percakapan. Daya pragmatik memiliki ikatan dengan makna. Munculnya makna ditentukan secara semantis. Akan tetapi daya adalah makna yang ditentukan secara semantis dan pragmatis. Tugas pragmatik yakni menjelaskan kaitan antara makna dengan daya. Makna dapat digambarkan lewat representasi semantik dalam sebuah bahasa atau notasi formal, sedang daya digambarkan melalui seperangkat implikatur. Tindak tutur. Tindak tutur adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan-pesan atau tujuan-tujuan dari penutur kepada mitra tutur. Tindak tutur adalah suatu tuturan atau ujaran yang merupakan suatu fungsional dalam komunikasi. Richard 1993. Menurut Austin, tindak tutur terbagi 3, yaitu tindak lokusi atau locutionary act, tindak ilukosi atau illocutionary act, dan tindak perkolusi atau percolusionary act. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Fauzia Najwa. Yang pertama, tindak lokusi. Disebut juga dengan the act of saying something. Tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu.
Tindak lokusi berkaitan dengan produksi ujaran yang bermakna. Austin menjelaskan bahwa tindak tutur lokusi merupakan ujaran yang tersusun dari kata-kata tertentu dan memiliki makna tertentu. Contohnya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia. Dua, tindak ilokusi. Disebut juga dengan the act of doing something. Tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu dan juga dipergunakan untuk melakukan suatu tindakan. Tindak ilokusi berkaitan dengan intensi atau maksud pembicara. Terdapat beberapa verba yang menandai tindak tutur ilokusi. Contohnya, kemarilah. Nanti siang kita makan di kantin kampus ya. Yang ketiga, tindak perlokusi. Disebut juga dengan the act of affecting someone. Tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur. Tindak perlokusi berkaitan dengan efek pemahaman pendengar terhadap maksud pembicara yang terwujud dalam tindakan. Perlokusi mengacu pada efek yang ditimbulkan oleh ujaran yang dihasilkan oleh penutur. Contohnya, saya sakit. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Norman Namirzaki. Kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah hal memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik menggunakan lisan maupun bahasa tulis. Menurut Lakoff 1972, ada 3 kaidah agar bahasa dianggap santun. Ketiga kaidah kesantunan tersebut adalah formalitas, ketidaktegasan, dan persamaan atau kesekawanan. Ketiga kaidah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, formalitas adalah tuturan yang tidak memaksa atau memiliki sifat angkuh. Kedua, ketidaktegasan berarti memberikan ruang kepada lawan tutur sehingga lawan tutur dapat menentukan pilihannya sendiri. Ketiga, persamaan atau kesekawanan yang berarti bahwa penutur harus bertindak menyetarakan diri dengan lawan tutur. Maksim-maksim kesantunan berbahasa. Adapun tolak ukur kesantunan berbahasa menurut Leach 1983 mengajukan teori kesantunan berdasarkan prinsip kesantunan yang dijabarkan menjadi maksim. Keenam maksim tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, maksim kebijaksanaan. Meminimalkan atau mengurangi kerugian bagi orang lain atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Yang kedua, maksim kedermawanan. Mengurangi keuntungan diri sendiri, menambahi pengorbanan diri sendiri. Ketiga, maksim penghargaan. Kurangi cacian pada orang lain dengan menambah pujian pada orang lain. Yang keempat, maksim kesederhanaan. Kurangi pujian pada diri sendiri, tambahi cacian pada diri sendiri. Kelima, maksim kemufakatan. Kurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang lain, tingkatkan persesuaian diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, maksim kesimpatian. Kurangi antipati antara diri sendiri dan orang lain, perbesar simpati antara diri sendiri dengan orang lain. Ciri kesantunan berbahasa. Menurut Pranowo 2009, tuturan dapat menciptakan rasa santun yakni sebagai berikut. Pertama, menggunakan kata tolong untuk meminta bantuan pada orang lain. Kedua, menggunakan kata maaf untuk tuturan diperkirakan akan menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, menggunakan kata terima kasih sebagai penghormatan atas kebaikan orang lain. Keempat, gunakan kata berkenan untuk meminta kesediaan orang lain melakukan sesuatu. 5. Menggunakan kata beliau untuk menyebut orang ketiga yang dihormati. Dan yang terakhir, menggunakan kata bapak atau ibu untuk menyapa orang ketiga yang dihormati.
aspek penyebab pelanggaran kesantunan berbahasa. Yang pertama, kritik secara langsung dengan kata-kata kasar. Kedua, dorongan rasa emosi penutur. Ketiga, sengaja menuduh lawan tutur. Dan yang terakhir, sengaja memojokkan mitra tutur. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5.